Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angelika Aska, nomor NPM 213800016. Saya dari Prodi S1 Farmasi dari kelompok 4 PPAI. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana tata cara memandikan jenazah. Hukum memandikan jenazah adalah fardu kifayah. Artinya, jika sudah ada satu orang yang memandikan jenazah, maka tidak ada kewajiban lagi bagi yang lain untuk melaksanakannya. Tapi, jika belum ada yang melakukannya, maka semua orang di daerah tersebut berkewajiban melakukannya. Dalam sebuah hadis dari Ummi Athiyah Al-Ansariyah RA yang diriwayatkan oleh banyak imam hadis. Ini artinya ialah Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, dan Al-Tirmidzi. Berbunyi, Ummu At-Tahiyah berkata bahwa Rasulullah SAW masuk ke ruang kami saat putrinya meninggal. Beliau bersabda, "Mandikanlah ia 3-5 kali, atau lebih dari itu. Jika kalian melihat itu perlu dengan air atau daun bidara, jadikanlah yang terakhir dengan kapur atau sesuatu dari kapur. Jika kalian selesai memandikan, beritahu aku." Ketika kami sudah selesai, kami pun memberitahu beliau. Kemudian beliau memberikan kepada kami selendang surban besar sambil bersabda, "Selimutilah ia dengan selendang itu." Namun, pada saat memandikan jenazah tidak boleh sembarangan. Terdapat tata cara dalam memandikan jenazah yang wajib dilakukan, yaitu memandikan jenazah. Syarat orang yang dapat memandikan jenazah yang pertama yaitu beragama Islam, balik, berakal atau sehat mental, berniat memandikan jenazah, mengetahui hukum memandikan jenazah, amanah, dan mampu menutupi aib jenazah. Kemudian untuk syarat jenazah yang baik untuk dimandikan, yaitu yang pertama beragama Islam dan sebagian tubuhnya meski sedikit yang bisa dimandikan. Jenazah tidak mati syahid, bukan bayi yang meninggal karena keguguran. Jika bayi lahir sudah meninggal, tidak wajib dimandikan. Ketentuan memandikan jenazah, orang yang paling utama memandikan dan mengafani jenazah laki-laki adalah orang yang diberi wasiat. Kemudian bapaknya, kakeknya, keluarga kandungnya, keluarga terdekat yang laki-laki, dan istrinya. Yang paling utama memandikan dan mengafani jenazah perempuan adalah yang pertama itu adalah ibunya, yang kedua adalah neneknya atau keluarga terdekat dari pihak wanita serta suaminya. Yang memandikan jenazah anak laki-laki itu boleh perempuan. Sebaliknya, untuk jenazah anak perempuan boleh laki-laki yang memandikannya. Jika seorang perempuan meninggal, sedangkan yang masih hidup semuanya hanya laki-laki dan tidak mempunyai suami, atau sebaliknya, seorang laki-laki meninggal sementara yang hidup hanya perempuan saja dan tidak mempunyai istri, jenazah tersebut dimandikan, tetapi cukup ditayamumkan oleh seorang dari mereka dengan memakai sarung tangan. Untuk perlengkapan wajib untuk memandikan jenazah itu yang pertama air bersih. Untuk memandikan jenazah, sabun, air yang diberi bubuk kapur, barus, dan wangi-wangian tanpa alkohol. Kemudian sarung tangan untuk memandikan jenazah, sedikit kapur potongan atau gulungan kain kecil, handuk, dan kain khusus basahan. Langkah-langkah memandikan jenazah, yang pertama,
Meletakkan jenazah dengan posisi kepala agak tinggi. Kemudian untuk orang yang memandikan jenazah itu hendaknya memakai sarung tangan. Selanjutnya, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat. Setelah itu, bersihkan dengan menggosok lembut giginya, lubang hidung, lubang telinga, celah ketiak, celah jari tangan dan kaki, serta rambutnya. Bersihkan kotoran jenazah, baik yang keluar dari depan maupun dari belakang, terlebih dahulu. Dengan cara tekan perut perlahan-lahan supaya kotoran yang ada di dalam itu keluar. Kemudian siram basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun. Siram atau basuh dari bagian kepala hingga ujung kaki dengan bersih. Kemudian siram sebelah kanan terlebih dahulu, lalu kiri masing-masing sebanyak 3 kali. Memiringkan jenazah ke kiri, basuh bagian lambung kanan sebelah belakang. Kemudian memiringkan jenazah ke kanan, basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang. Kemudian bilas lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki, siram dengan air kapur barus. Kemudian jenazah diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat. Pastikan memperlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya. Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya, wajib dibuang dan dimandikan lagi. Jika keluar najis setelah di atas kafan, maka itu tidak perlu diulangi mandinya. Cukup hanya dengan membuang najis tersebut. Bagi jenazah wanita, sanggul rambutnya itu harus dilepas dan dibiarkan terurai ke belakang. Setelah disiram dan dibersihkan, lalu dikeringkan dengan handuk dan rambutnya dikepang. Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk hingga tidak membasahi kain kafannya. Setelah selesai memandikan jenazah, berilah jenazah wangi-wangian yang pastinya yang tidak mengandung alkohol sebelum dikafani. Biasanya menggunakan air kapur barus. Ya, itulah tadi tata cara dan syarat memandikan jenazah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.